Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pertama tentang pengelolaan dokumen fisik, lalu yang kedua ada sistem indikasi dan pengkodean dokumen, dan yang terakhir ada aksesibilitas dan keamanan dokumen. Mungkin nanti kami akan langsung di materi pertama aja, yang pengelolaan dokumen fisik. Iya. Bilang? Perkenalkan, saya Alicia Yudardani, dipanggil Alicia, asalnya dari Jakarta. Ya, saya Dea Amelia, asalnya dari Bekasi. Nama saya Sabrina Laksana, berasal dari Cilegon. Maksudnya dari Iya. Administrasi perkantoran. akan memulai pertanyaannya dari yang kolom pertama, yaitu pengelolaan dokumen fisik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana prosedur penyimpanan dokumen fisik di Dinas Arsip ini? Itu melihat Mbak Mas terkait bagaimana prosedur penyimpanan dokumen fisik di Dinas Arsip. Di sini kan sebelumnya kita jenis arsipnya dulu yang kita kelola, guys. Kelola itu ada mulai dari arsip aktif, inaktif, vital, lalu arsip statis. Nah, di sini kalau penyimpanan kita mulai dari arsip dulu, guys. Kalau arsip aktif dan inaktif atau dinamis itu, guys, dalam arsip dinamis kita ada peraturannya, ada pedomannya, mengacu pada peraturan Bupati nomor 33 tahun 2023 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Itu sebagai pedoman kita, ya, sebagai prosedur bagaimana dari dari pemeliharaan, penentuan kodenya, lalu pemberkasannya itu sudah diatur di dalam pergub tersebut. Nah, kalau penyimpanan fisik yang aktif itu pertama kita harus ada pemilahan terlebih dahulu. Pemilahan, lalu setelah dipilah ditentukan kelompoknya. Kelompok aslinya kan beda-beda gitu, mulai dari kayak seperti kepegawaian, keuangan, gitu gitu. Setelah dibedakan, udah itu dimasukkan ke dalam folder atau map gantung. Nanti disimpan di dalam filing kabinet yang seperti laci itu, yang terbuat dari besi. Lalu dibuatkan daftar arsipnya yang meliputi daftar berkas dan isi berkas. Itu penyimpanan yang aktif fisik. Kalau yang inaktif itu disimpannya di record center, beda lagi, record center. Nah, itu juga ada melalui tahap pemindahan terlebih dahulu. Dari aktif ke inaktif. Itu dilihat dari masanya. Iya, dari masa retensinya, ya, masa simpannya. Itu setelah masa simpannya habis dari masing-masing pencipta atau pengolahnya itu dipindahkan ke sekretariat atau unit arsipannya. Nah, harus dilengkapi dengan berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan. Nah, setelah jadi inaktif itu kita simpan ke dalam record center, dicek kembali daftarnya, lalu fisiknya juga dicek biar ada kesesuaian, lalu kita bungkus dengan kertas casing, lalu kita masukkan ke dalam box. Terus kita masukkan ke dalam rak, kita simpan di record center. Itu seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Fitri terkait penyimpanan. Yang terkait dengan misalkannya, ya Mbak, kalau kita kan klasifikasi, ya, jadi pengelompokan itu sudah makanya ada perbedanya, ya, untuk kode klasifikasi arsip itu kita pakainya numerik. Numerik gitu. Ya, 900, 0 sampai 900. Tapi nanti ada subnya, itu pakai aturan pokoknya untuk penyimpanannya kita pakainya klasifikasinya yang numerik. Seperti itu, Bu. Jawab atau ada terjawab? Dilanjut? Terjawab. Sangat terjawab. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kebijakan khusus dalam pemeliharaan dokumen fisik agar tetap terjaga kualitasnya?
pemeliharaan. Kita kan tadi selain menggunakan peraturan bupati, kita juga di sini ada SOP-nya gitu dalam pemeliharaan dokumen fisik untuk menjaga kualitas. Seringkali kita kan mengecek retensinya nih, apakah itu masih masa aktif atau masa inaktif. Lalu untuk pemeliharaan fisiknya, kita kan masih fisik karena terjadi kerusakan, bisa dari faktor fisika maupun kimia kayak gitu, biologis kayak gitu. Kalau yang fisika dan kimia mungkin kita dengan menjaga suhunya nih, suhu ruang kayak gitu. Kalau dari faktor biologi itu kita biasanya melakukan fumigasi, lalu fumigasi itu kayak pemeliharaan untuk membasmi jamur serangga yang ada di ekosenter seperti itu. Lalu selain menjaga itu juga kita mengecek rutin arsip-arsip itu ada yang hilang atau enggak dengan daftar. Kita tambahkan sini Mbak, jadi kalau yang aktif kan kita nyimpannya masih di ruangan ya. Jadi belum dikhususkan untuk suhu dan kelembabannya. Soalnya kalau yang sudah inaktif karena ruangannya sudah tersendiri, bukan kita menggunakan peralatan yang sudah standar untuk menjaga. Memang itu harus dari suhu dan kelembabannya harus diatur. Kemudian kita ada AC, ada termometer ya untuk peralatannya Mengatur suhu. itu ya, karena dia ada rutin, ada komunikasi. Sebelumnya apakah ada pernah kasus dokumen fisiknya seperti sudah mau hampir kayak rusak seperti itu? Apakah pernah ada di sini? Kalau yang itu yang sudah agak-agak rusak itu arsip yang memang sudah usianya sudah lama Mbak. Nah yang misalnya itu yang kemudian kita masuk di kategori arsip statis ya, karena itu nilai informasinya memang harus dilestarikan selamanya, dan itu dari semua perangkat daerah, dari semua yang punya arsip kemudian dibawa ke sini. Nah itu biasanya karena terciptanya kan sudah lama sekali ya, belum era digital, masih fisik. Itu biasanya kertasnya karena sudah lama, jadi kalau harus hati-hati kalau megang ya. Kadang kan sok nempel ya, itu karena sudah lama tadinya nyimpennya tidak sesuai standar, sudah ada yang pinggir-pinggirnya mungkin ini ya mulai mau sobek dikit-dikit ya, karena kan kertasnya juga dulu masih buram ya, belum kayak HPS itu, kemudian juga tipis, kertasnya doplak tipis, jadi memang perlu kehati-hatian pada saat kita memegangnya. Itu biasanya kalau kemudian kita untuk menjaganya bisa saja, kalau sekarang kan ada metode media ya, kita alih mediakan untuk menjaga supaya kalau kemudian fisiknya hilang kita punya Kita seperti itu. Ketujuh aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan perlakuan antara dokumen yang bersifat rahasia dan yang bersifat umum dalam penyimpanannya? Nah, kalau yang nomor 7 tadi, perlakuan dokumen yang bersifat rahasia dan umum. Nah, kalau kita kan mengacunya hak akses, itu ada pedomannya juga, sistem klasifikasi keamanan dan akses dinamis. Nah, di situ tertera kode atau arsip kategori mana saja yang sifatnya rahasia dan umum, terbatas dan biasa terbuka. Nah, di sini kalau sifatnya rahasia tentunya setiap pemohon atau peminjam itu kita perlu izin terlebih dahulu terhadap pemilik arsip sebelum dipindahkan ke sini. Tentunya kita mengacu dari berbagai instansi, organisasi maupun perorangan. Terus juga kita mengacu pada pedoman yang SKKD tadi, yang sistem klasifikasi keamanan itu. Apabila sifatnya rahasia dan dari pemiliknya juga tidak mengizinkan, ya, kita tidak bisa memberi akses terhadap peminjam. Sedangkan yang umum karena memang sudah bisa terbuka dan biasa oleh akses.
Berarti untuk yang dokumen yang bersifat rahasia itu hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses. Sangat terbatas. Dan untuk penyimpanannya, arsip yang bersifat rahasia ini kan tidak bisa dimusnahkan ya. Itu tempat penyimpanannya sama dengan di penyimpanan arsip inaktif atau di beda lagi? Itu yang rahasia kebanyakan kan yang sudah diciptakan ya. Karena kalau yang masih aktif itu adanya di yang aktif. Kecuali kalau aktif itu masalahnya dia sementara itu bisa dibedakan. Nah, kalau beberapa yang sementara ini yang penting kita misalnya ada penyerangan dari beberapa instansi atau beberapa kemudian ini kita hanya melihat belum dibedakan secara khusus ya yang menyerang bisa di sini, tapi dalam satu daftar itu kan akan kelihatan mana yang akunnya rahasia terhadap tentang terbuka. Kalau kemudian ada yang memang ternyata yang mau dipinjam itu adalah yang rahasia kan berarti itu secara Dengan sebenarnya nanti di sana ada, jadi kita kalau yang di dalam arsip itu memang kita menyimpannya dengan efek itu tertutup. Seperti itu. Jadi yang masuk ke situ pun nanti misalnya ada yang mau pinjam hanya tetap sampingnya bukan yang pinjam. Jadi kita akan dipinjamkan dari yang pinjam tidak boleh Ke ruang arsipnya Ibu. Baik, terima kasih Bu sudah terjawab. Tapi yang pemusnahan juga belum. Ibu yang pertanyaan ke-8, berapa lama dokumen disimpan sebelum dilakukan pemusnahan? Itu kan sebelumnya dari aktif dipindahkan ke inaktif, lalu dari inaktif ini kira-kira berapa lama waktu untuk dimusnahkan? Ini berarti 8, 9, 10. Iya, jadi satu Ibu. Itu istilah kalau di arsip kan ada penyusutan yang nggak tadi. Penyusutan itu satu dimulai dari pemindahan tadi dari Aktif ke dari inaktif kan inaktif. ke arsip. Di ruang arsip itu adanya adalah tanggung jawabnya melekat di sekretariat, biasanya di sebuah organisasi ya, DPO atau tata usaha. Itu disitulah yang namanya kita lihat apakah arsip itu masuk dalam kategori musnah ataukah nantinya permanen yang bisa diserahkan ke dinas arsip. Dalam ini dia sebagai lembaga kearsipan daerah. Retensi arsip kan tidak sama, tergantung isi informasi dari sebuah arsip itu mana yang tadi yang memang sudah masanya boleh dimusnahkan. Dalam arti ada yang satu arsip itu masa simpan nantinya boleh musnah, tapi masa simpannya 3 tahun, ada yang sampai 7 tahun, berarti kan nunggu musnahnya. Ada yang 3 tahun-tahun keempatnya baru boleh dimusnahin. Ini ada lagi yang musnah, tapi karena masa simpannya 7 tahun, berarti harus nunggu 7 tahun dulu baru ada di pemusnahan. Nah, itu bisa dilakukan oleh yang punya arsip. Dalam ini kalau kita kan lebih ke instansi lembaga-lembaga ya. Proses itu semuanya ada bulannya, termasuk pada saat ada arsip tadi yang kemudian setelah dipilah oleh sekretariat oleh kearsipan tadi, ada yang musnah, ada yang permanen yang nantinya bisa diserahin ke kami di lembaga kearsipan daerah. Nah, yang musnah ini bisa diproses sendiri dengan satu aturan ketentuan yang dilakukan ya. Kita ada peraturan bupatinya itu untuk peraturan tentang pedoman penyimpanan arsip Perpres 1/2021 saya ingatnya. Kelengkapannya sama, baik itu mau musnah maupun mau disahkan, harus ada tim. Ada tim. Kemudian Ada berita acara. Tadi kan sudah melalui seleksi dan lain-lain ya. Kemudian ada rapat timnya. Di rapat tim itu kemudian kita punya ada daftar arsip usul musnah maupun usul serah. Timnya setuju. Ini jadi kalau pertanyaannya lebih ke pemusnahan ya. Dari daftar arsip usul musnah yang kita
disajikan, semua tim setuju. Lalu dibuatkan notulen semacam persetujuan dari panitia penilainya, sudah setuju semua. Lalu nih kita minta izin ke bupati, ya karena harus ada izin bupati dulu. Setelah ada izin baru tuh kita rapat lagi, membuat berita acara. Rapatnya rapat khusus nanti untuk musnahnya ya. Yang tadinya baru daftar kan, kita musnah ini hasilnya kalau sudah ada izin dari bupati baru kita rapat lagi. Di situ mengundang bagian hukum dan inspektorat atau dari bagian yang hukumnya untuk menjadi saksi di tanda tangannya nanti di berita acara pemusnahan. Jadi harus dikuatkan lagi dengan berita acara pemusnahan. Daftarnya yang tadinya judulnya daftar arsip usul musnah jadi daftar arsip musnah. Sudah setuju semua gitu. Ya, untuk berita acara. Kemudian setelahnya pun dibuatkan SK penetapan bahwa arsip itu sudah musnah. Musnahnya bisa dibakar, bisa dicacah. Kalau banyak sih biasanya bisa dilebur ya ke tempat peleburan kertas itu kan ada ya. Jadi kan itu lebih bermanfaat daripada dibakar. Oh iya benar Ibu. Prosesnya seperti itu. Kalau ditanyakan apakah ada sistem digitalisasi yang mendukung pencatatan indeksasi dokumen fisik, kalau sebenarnya digital kita memang sudah ada ya. Kita menggunakannya juga pakai sistem yang internasional berupa aplikasi Sergandi, namanya aplikasi Sergandi. Di situ juga kita dalam berarti sudah bentuknya elektronik ya, bukan fisik. Di situ kita dalam membuat surat atau hasil ya, dalam proses penciptaan tentunya dalam penentuannya sudah ada kodenya sendiri lagi. Itu sudah ada menu di kolom penentuan tata tangkapnya ya, kode klasifikasinya. Nanti setelah itu larinya ke pemberkasan, karena di sini indeksasi pemberkasan nanti kita buat nama indeksnya apa kata tangkapnya kalau ini kata tangkapnya. Jadi tidak semua kasus itu kadang kita menemukan pencipta kurang sesuai dalam isi informasinya dengan indeksnya. Jadi kita ada kesulitan. Maka di dalam sistem ini sudah mulai diterapkan agar kesesuaiannya lebih mudah, tidak terlalu